dalam satu kelas nih, satu kelas di kelas saya SMA dulu. Sidoarjo nih. Sidoarjo. Hampir semua teman-teman ini kuliah gitu kan. Ya sempat iri itu sebenarnya kan. Cuman Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Rifki di Ngobat, ngobrol bareng teman. Sekarang ada siapa ini, boleh diperkenalkan dirinya? Ahmad Eko Priandono. Sehat kok? alhamdulillah sehat Mas. Jangan lemes. Sehat. Jangan lemes dong. Sudah sekian lama nggak bertemu masih gini aja susah ngomong nih. Ya begini mau gimana lagi kita. Gimana kok? Kemarin ngapain aja selama karantina PSBB? Nggak pulang kampung? Pertama semenjak ada Corona. musibah ini corona kan, camp juga tutup mengikuti arahan pemerintah. Oke. Terus kebetulan saya juga nggak bisa pulang ya kan. Sebenarnya udah ada rencana pulang jauh-jauh hari sebelum corona ramai seperti ini kan, udah beli tiket dan segala macam. Setelah mulai rame, ada himbauan pemerintah nggak boleh pulang kampung, ya udah nggak pulang kampung, batalin tiket kereta, terus ya udah lebaran di Jakarta. Kayaknya nggak terlalu sepi banget sih, karena memang lumayan banyak orang yang nggak pulang kampung. Tapi bukan pertama kali lebaran sendiri kan? Udah sering lebaran tanpa keluarga atau gimana? Sempet beberapa lama di Jakarta 2 atau 3 kali lah. 2-3 kali ya? Jadi udah biasa aja ya? Biasa. Ya sebenarnya orang tua yang nggak biasa. Orang tua yang nggak biasa. Iya. Ini. Jadi gimana? Pas tahu Eko nggak pulang, siapa? Ibu ya? Ibu adik, ya bapak juga sih. Alhamdulillah masih lengkap. keluarga lengkap lah. Perasaan seorang ibu sih ya pasti sedih lah, kan. Anak pertama? Anak pertama. Anak pertama, laki-laki lagi ya? Laki-laki sendiri juga Nggak pulang? nggak pulang. Eko yang telepon atau orang tua? Ibu yang telepon? Saya yang nelfon dulu. Yang ngabarin memang kondisinya seperti ini gitu kan. Mau nggak mau ya demi kepentingan bersama, kebaikan bersama, sabar dulu lah insya Allah kalau ada panjang umur, ada rezeki bisa pulang kapan aja gitu kan. Kapan aja. Ini Eko ngomongnya udah lancar lah sekarang. Biasanya luar biasa mas. Ngomong-ngomong soal ibu kok. Seberapa deket sih Eko sama ibu? Kayaknya kalau di foto Ya, yang ibu ade kayaknya deket banget. Ya kalau deket sih deket pastilah. Hampir semua anak sih pasti deket sama orang tua kan. Cuman ngelihat perjuangan ibu dari saya kecil sampai sekarang itu masih nggak bisa. Sebenarnya kalau saya pribadi menilai juga nggak bisa ngebales gitu kan, nggak bisa ngebales sampai kapanpun, segimanapun kasih materi sebanyak kapanpun juga nggak bisa ngebales kebaikan atau kasih sayang seorang ibu itu gitu. Ya udah, ya deket sih deket pasti. Cuman saya terus berusaha ngasih yang terbaik aja. Sampai sekarang memang belum punya calon menantu. Enggak. Kan kebanyakan kebahagiaan itu diukur dari materi kan. Kebanyakan orang seperti itu ya. Cuman ya manusiawi juga. Iyalah. Saya juga ngerasain juga pasti orang tua atau ibu saya juga pengen lah sedikit merasakan kebahagiaan dunia itu seperti apa gitu kan. Cuman ya sekarang juga masih berjuang buat ngebahagiaan orang tua. Sorry, kalau boleh tahu, maaf, Eko ini dari keluarga yang berkecukupan, sederhana atau memang kurang? Kalau saya menilai ya alhamdulillah cukup lah. Cukup aja ya? Ya tergantung ke orangnya masing-masing lah. Gimana cara mensyukuri ya. Gitu aja. Ya alhamdulillah kalau selama saya masih bisa makan lah istilahnya buat sehari-hari gitu kan, ya alhamdulillah cukup lah. Cukup ya. Berarti tiap Eko di sini kerja kan, kerja sebagai trainer di camp ini. Jadi setiap bulan ngirim ke ibu. Dan menyekolahkan adik. Masih berapa adik yang sekolah? Sebenarnya ada 3. 4 bersaudara berarti? 4 bersaudara. Tenang.
Relax. 4 bersaudara. 4 bersaudara, Eko cowok sendiri. Saya sendiri. Yang lain cewek 3. Cewek yang kedua udah kerja, terus tinggal ketiga dan keempat. Masih sekolah apa? Sekolah Nggak kuliah? Yang ketiga keempat. Oh, belum kuliah, belum nyampe kuliah. Belum. Eko sendiri berjuang demi adik-adik ini sempat meninggalkan bangku pendidikan kayak kuliah gitu nggak sih? Enggak. Apa Eko kuliah? Pasti, iya. Enggak. Aku kebetulan sampai SMA aja. Sebenarnya ya orang enggak sih, apa namanya? Dalam satu kelas di kelas saya SMA dulu. Sidoarjo nih. Sidoarjo. Hampir semua teman-teman ini kuliah gitu kan. Ya sempat iri itu sebenarnya kan. Ya. Cuman apa ya? Saya lebih condong ke keluarga sih kayaknya. Kalau aku misalkan aku meneruskan sekolahku, Kasihan adik-adik gitu kan. Terus kasihan orang tua juga, udah cukup umur lah. Terus ya mau nggak mau ya aku mikir lebih baik aku kerja aja lah gitu, untuk ngebantu perekonomian keluarga. Memang kerjanya ingin jadi atlet dari dulu atau gimana? Dulu awalnya ceritanya panjang sih. Sebenarnya bapak saya seorang pelaku bela diri lah. Beliau ini pesilat. Terus ya anak-anaknya ini sebenarnya harus harus ngerti bela diri lah, diarahin sedikit-sedikit. Setidaknya mengerti lah bela diri itu apa mengerti. gitu kan. Di situ kebetulan saya laki-laki yang seorang laki-laki di keluarga, anaknya diarahin, diajarin bela diri pertama di silat. Silat awalnya. Silat. Silat apa? Kalau bapak saya kebetulan silat tapak suci. Oh, yang tenaga dalam itu? Enggak, beda. tapak suci. Beda. Kalau orang silat pasti tahu. Maaf. Tapi masih tahu sampai sekarang. Apa udah beralih ke boxing sekarang? Lebih ke boxingnya? Ya, udah silat gitu kan. Nah, silat saya ngerasa kayak apa ya? Koyok hijau. Kayak kurang gitu loh, Mas. Kurang, terus habis itu diarahin lah ke boxing. Sama? Ada salah satu senior atau mantan petinju di daerah saya, diarahin, coba deh ke tinju gitu kan, ini anak punya potensi gitu kan. Saya coba. Dari situ mulai tertarik dengan tinju. Iya, mulai tinju amatir. Tinju amatir. Jadi karir tinju di awal di Sidoarjo. Eko lahir Sidoarjo kan? Sidoarjo langsung masuk kayak Ragunan gitu nggak sih, PPLP gitu apa enggak di Sidoarjo? Iya, dulu ada saya latihannya di Surabaya kebetulan dulu, Mas. Karena Sidoarjo kayaknya belum ada. Masih vakum. Ada cuman vakum gitu kan, belum jalan lagi. Situ saya diarahin di salah satu sasana di daerah Surabaya, Pirih namanya. Semua orang Surabaya pasti tahu. Atlet pasti tahu. Atlet profesional juga tahu. Boxing, khusus boxing. Pirih namanya dulu. Sempat latihan beberapa tahun atau beberapa bulan gitu pokoknya, sempat latihan di sana. Nah, terus saya ngerasa capek gitu kan, lelah. Pulang sekolah naik kereta kayak KRL gitu di sini. Perjalanan hampir 1 jam, turun stasiun, habis itu naik angkot lagi baru bisa latihan. Perjalanan jauh, jadi capek di jalan. Habis itu ya udah deh, akhirnya bapak kan juga ngelihat kan, sedikit banyak ngelihat saya latihan, terus ngelihat cara melatih seperti apa gitu kan. Ya udah akhirnya ngelihat saya juga capek, kasihan gitu kan. Ya udah deh, latihan bareng sama bapak aja di rumah gitu. Akhirnya bapak belajar boxing. Dari Eko berarti. Terus yang pernah latihan di situ siapa kok atlet? Atlet tinju yang dipilih itu? Kalau yang sekarang masih ada? Atau yang mantan petinju, atau mungkin teman-teman dari MMA lain pernah? Kalau nggak salah nih ya, dulu pernah petinju profesional, ada namanya Mas Oga namanya, panggilannya Oga. Terus ada Sofyan Effendi. Di zaman-zaman itu sih saya bergabung sama anak-anak tim itu. Terus kalau nggak salah Gunawan sempat latihan di sana. Gunawan Wong Fei Hung. Iya. Sempat latihan tinju di sana. Iya, ceritanya kalau nggak salah nih ya. Gun bener gak Gun? Ya, di situ kalau nggak salah sama Jeffrey Utomo. Sempat latihan di sana juga kayaknya.
ya udah, yang saya tahu sih kayak itu aja sih. Jadi Eko kenal sama Gunawan sudah lama? Apa Lumayan, saling ketemu lumayan, aja? lumayan. Ya sempet jadi satu tim sih di Betul, Sanso ya, di Wusunya, di Wusu. Eko pernah Sanso juga setelah tinju? Ya, coba apa bela diri lain Wusu. Belajar sih. Beliau apa namanya, Mas Gunawan ini lebih dulu kan, jadi senior saya istilahnya. Sedikit banyak dia juga ngajarin saya. Sempat masuk satu tim, satu apa ya, lapis Puslatda Jawa Timur. Jawa Timur. Tapi Gunawan udah tim intinya berarti. Tim intinya kayak Jeffrey, terus apa namanya ya, Mas Gunawan kayak gitu-gitu kan. Terus Bang Muklis yang tenis nih. Itu seniornya Gunawan juga. Sempat latihan bareng dulu. Ya juniornya diajarin. Dipukulin maksudnya, bukan diajarin. Dipukulin kok. Dari tinju Sanso. Keren juga kan. Dari mulai tapak suci, silat, boxing, Sanso. Kenapa berpindah ke Sanso? Emang di boxing kurang atau gimana? Kurang sih enggak, apa ya, mencoba hal baru aja sebenarnya. Karena kurang lebih kan kalau boxing memang cuman aktif di pukulan ya kan. Terus saya coba di Wushu, belajar tendangan lagi, mengantisipasi bantingan, terus ngambil bantingan seperti apa, adaptasi lagi sih, belajar lagi. Pengetahuan sih sebenarnya, pengen belajar aja saya. Ingin belajar semuanya. Iya. Emang cita-cita jadi atlet kok waktu kecil? Sebenarnya nggak ada apa ya. Ya kalau anak kecil ditanya kamu pengen apa sih? Polisi misalkan gitu, pilot gitu kan. Sama, dulu paling kecil ditanya orang pasti kayak gitu jawaban saya. Cuman ya namanya kehidupan ya nggak tahu lah. Kita bisa ngomong besok saya punya planning A, tapi kita kan nggak tahu jalannya yang diatur sama yang di atas kan. Apa yang di atas? Ya udah, akhirnya ngalir aja mas. Ngalir aja. Dan sampai sekarang pun juga terbukti apa ya, proses saya dari dulu sampai sekarang juga menghasilkan gitu loh. Berasanya sekarang? Alhamdulillah. Justru setelah SMA itu saya udah pengen kerja kan, udah nggak mau terjun di dunia bela diri lagi, istilahnya udah nggak mau tanding lagi lah. Karena memang pengen ngebantu orang tua gitu kan. Tapi ya itu tadi, balik lagi. Kalau ngasih jalan, gitu. Kamu balik lagi ke arah ini lagi gitu. Kan kita juga nggak bisa minta A, B, C gitu. Tapi sudah sempat masuk ke dunia kerja? Sempat, aku dulu kerja apa aja, kerja di pabrik pernah. Serius kok? Iya. Pabrik apa? Angkat-angkat gitu, bener. Pabrik apa? Mie dulu aku. Mie di Surabaya? Sidoarjo. Mie lokal atau mie yang terkenal sekarang? Mie lokal ya. Mie lokal. Berapa tahun kok? Cuma beberapa bulan sih. Kenapa nggak betah? Ada ini tawaran ke Jakarta ini, ada teman, salah satu teman ya Mas Noto lah bisa dipanggil. Oke. Kok gimana kamu mau nggak ini coba kerja di sini bareng aku gitu kan? Sebenarnya aku belum menjawab karena masih ragu-ragu kan, bisa nggak aku ini gitu kan, terus ninggalin orang tua juga gitu kan. Ya udah akhirnya jalan waktu saya coba ke Jakarta. Dapat akhirnya. Sampai sekarang di sini. Pelan-pelan. Masih belum aktif latihan lagi, masih ya belajar ngelatih gitu kan. Iya. Di situ ngeliat teman-teman mulai latihan lagi, terus didorong, ayo latihan juga lah gitu kan. Ngapain kamu diem aja? Baru gitu. muncul lagi tuh. Kamu masih muda gitu loh. Umur berapa datang ke sini masih muda tuh? Jakarta. Tahun berapa itu ya? 2015-an kalau masih. 14 atau 15. Baru berarti ya? Lumayan. Udah 6 tahun berarti ya? Berarti secara nggak langsung yang membangun karir Eko lagi Mas Sunyoto berarti? Iya, dia membawa lagi? Iya. Betul? Mantap Mas Sunyoto. Alhamdulillah ya? Iya. Jadi sekarang Eko tadi kan sekarang sudah sukses nih di dunia bela diri. Amin. Dunia percintaan sukses juga. Percintaan. Nggak ada belum. Kalau kan orang tua mau menantu sedih. Pasti kan. Pasti udah ditanyain ibu terus kan? Ya ibu enggak. Apa yang terbaik aja sih orang tua.
Apa yang terbaik orang tua apa yang terbaik buat Eko nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya kan kalau pasangan kan seumur hidup gitu kan. Hmm. Kita juga nggak bisa iseng-iseng cari. Kamu mau nggak? Gitu kan nggak bisa. Gitu. Tapi ada jodohnya? Insya Allah. Sudah ada? Insya Allah. Insya Allah. Kalau udah jodoh kan pasti udah nikah. Gitu. Nah, kalau ini belum. belum. Nggak bisa ngomong. Asik. Iya. Diplomatis sekali. Apa jangan-jangan ada banyak nih? Kok Eko kan sebelum pindah, sekarang kan Eko di One Champion lagi ya. Kita berbicara karir Eko di MMA udah mulai cemerlang. Eko pertama kali main di One Champion juga sebelumnya kan, sebelum ke One Pride. Iya. Betul kan? Iya. Itu kenapa tiba-tiba pindah ke One Pride? Kan udah ada di One Champion sebelumnya.